Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 5, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul materi Administrasi Kurikulum. Kami yang beranggotakan Muhammad Nurhuda dan saya sendiri Putri Hasmita dari kelas 4C Pendidikan Geografi. Silakan menyaksikan. Pengertian administrasi dan kurikulum. Kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah cure, yang berarti lapangan perlombaan lari yang ada garis start dan garis finish. Pada saat itu pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bila mana ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Tiga adalah pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat dua proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Dasar-dasar evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya adalah mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Lalu melalui aktivitas kurikulum, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum zaman. Desain evaluasi menguraikan tentang 1. Data yang harus dikumpulkan, 2. Analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Lalu Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Peran kurikulum dalam pendidikan. Secara umum, peranan dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa peran itu terkait dengan keberadaan subjek dalam hubungannya dengan masyarakat di mana subjek itu berada. Subjek dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban sesuai kedudukannya atau posisi sosial di dalam masyarakat. Kedudukan tersebut terkait dengan keberadaan dan kepentingan masyarakat. Jadi, peranan itu merujuk pada apa yang harus dan bisa dilakukan oleh subjek atau individu untuk kepentingan masyarakat. Peranan ini terbagi menjadi 3, dan yang pertama, peranan konservatif. Ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Peranan ini sangat penting dan mendasar, sesuai dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan masa mendatang. Dan yang terakhir, peranan kritis dan evaluatif. Artinya, kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi kurikulum. Menurut Sri Herlina dalam Diklat Profesi Keguruan, bahwa di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan jumlah dan mulutnya telah diterapkan dalam lingkup administrasi sekolah. Inilah peran guru sangat penting.
dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, mengkoordinasikan pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi, disitulah guru harus aktif memberikan sumbangan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah yang pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan kegiatan administrasi pendidikan sekaligus peranan guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Profesor Sucipto dan Dr. Handus Rafil Skosasi dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, bahwa kurikulum merupakan seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dan kegiatan mendidik siswa. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Menurut Profesor Sucipto dan Dr. Handus Rafil Skosasi dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, bahwa administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikan, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, administrasi sarana dan prasarana. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam mengelola fasilitas agar bermanfaat yang tinggi diperlukan aturan yang jelas, serta pengetahuan dan keterampilan personal sekolah dalam administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, administrasi personal. Profesor Sucipto dan Dr. Handus Rafil Skosasi dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan eduktif dan membidangi kegiatan non-edukatif atau ketatausahaan. Personal bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.